Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Muhammad Faisal Faras dengan anggota Fahriza Zulfikar dan Wildan Syauki Akbar. Oke, di sini kita pengen nunjukin hasil dari tugas mandiri modul 3 tersebut. Nah, di sini saya Faras ingin mewakili tiga kelompok saya menjelaskan tentang aktor mahasiswa. Jadi berdasarkan studi case sebenarnya ada dua aktor. Pertama aktor mahasiswa, yang kedua ada aktor dosen. Di sini saya hanya menjelaskan tentang aktor mahasiswa. Oke, kita jelaskan dari awal. Mahasiswa terus melakukan login, habis melakukan login baru mahasiswa dapat melakukan survei. Apa maksud include? Include adalah suatu hal dapat dilakukan apabila hal sebelumnya sudah dilakukan. Survei bisa dilakukan apabila login telah dilakukan. Selanjutnya setelah kita melakukan survei, lanjut ke input matkul. Input matkul dapat dilakukan apabila survei telah dilakukan. Selanjutnya kirim ACC dosen. Kirim ACC dosen dapat dilakukan apabila sudah menginput matkul. Nah, untuk apa extend? Extend itu maksudnya jika A telah dilakukan, maka si B itu tidak harus eh, si B itu tidak harus dilakukan apabila A sudah dilakukan. Itu maksudnya adalah extend. Input matkul, kirim pesan dosen. Jadi tidak harus mengikuti apabila A sudah dilakukan atau belumnya. Setelah kirim ACC dosen, akan menyusun ke cetak KSM. Cetak KSM dapat dilakukan apabila si mahasiswa tersebut sudah mengirim ACC ke dosen. Kirim pesan ke dosen itu sebenarnya nggak usah input matkul pun sudah bisa kirim pesan. Hanya di sini konteksnya kan ingin membuat uh, menginput matkul. Oke, sekian dari saya Muhammad Faisal Faras. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fahriza Zulfikar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Faras. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Fahri Zulfikar dari TI 3704 kelompok 8 NIM 110212327. Ya, pada malam hari ini saya akan menjelaskan seperti biasa saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya yang telah menjelaskan use case diagram yang telah kami buat untuk studi kasus Igrasias. Nah, ini adalah analisis use case-nya. Terdapat ada dua aktor di sana yang terlibat, yakni mahasiswa dan dosen. Nah, ini adalah use case untuk aktor mahasiswa. Untuk use case yang pertama adalah mahasiswa melakukan login dengan tanpa extend atau include karena merupakan use case yang pertama yang berhubungan langsung dengan aktor seperti itu. Nah, di sini untuk preconditionnya atau asumsi tentunya mahasiswa telah melakukan mengakses web Igrasias terlebih dahulu untuk tentunya selanjutnya mahasiswa melakukan login ke dalam Igrasias. Untuk alur peristiwanya sendiri, mahasiswa dapat mengakses web Igrasias. Mohon maaf, ini terjadi kesalahan. Lalu mahasiswa melakukan login, tentunya melakukan pada akun web Igrasias berdasarkan akun mereka masing-masing. Di dalam situ mahasiswa berinteraksi dengan web Igrasias. Untuk use case yang kedua adalah use case survei. Sebelum melakukan input mata kuliah, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan pengisian kuesioner berupa survei atau merupakan survei. Di sini aktornya masih mahasiswa merupakan include dari login atau pengembangan dari login. Lalu selanjutnya untuk preconditionnya, mahasiswa telah melakukan login akun pada web Igrasias. Jadi setelah masuk, mahasiswa melakukan survei. Terus mahasiswa juga melakukan survei dosen pada Igrasias. Untuk alur peristiwanya, mahasiswa melakukan login terlebih dahulu seperti yang tadi yang saya jelaskan. Lalu mahasiswa melakukan survei. Nah, untuk kinerja kembali mahasiswa masih melakukan
interaksi dengan Iglesias. Nah, untuk use case yang kedua adalah mahasiswa melakukan input mata kuliah, di mana pada ini merupakan proses sebelum mahasiswa melakukan proses utama dalam studi kasus ini. Nah, input mata kuliah melakukan pengembangan dari use case survey seperti itu. Jadi setelah melakukan survei, mahasiswa melakukan input mata kuliah. Untuk preconditionnya sendiri, mahasiswa tentunya telah melakukan pengisian survei untuk dosen. Terus untuk post condition, mahasiswa mampu melakukan penginputan mata kuliah pada web Iglesias, melakukan penginputan mata kuliah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Lalu untuk alur peristiwanya, mahasiswa melakukan survei terlebih dahulu, lalu mahasiswa melakukan pemilihan terhadap mata kuliah yang akan diambil. Kinerja mahasiswa mulai melakukan interaksi dengan web Iglesias. Untuk use case yang keempat, ini adalah proses pengiriman ACC ke dosen. Bagaimana caranya dosen mengetahui bahwa mahasiswa telah melakukan penginputan mata kuliah adalah melalui proses ini. Ini merupakan penginklutan atau merupakan pengembangan dari use case yang sebelumnya, yakni input mata kuliah. Di sini yang jelas, sebelum melakukannya, mahasiswa tentunya telah melakukan input mata kuliah pada web Iglesias terlebih dahulu. Nah, setelah itu untuk post conditionnya atau kondisinya yang mahasiswa lakukan setelah melakukan pengiriman, mahasiswa dapat mengirimkan permintaan ACC terhadap dosen. Untuk alur peristiwanya sendiri, mahasiswa melakukan input mata kuliah di web Iglesias, lalu mahasiswa dapat mengajukan ACC mata kuliah pada dosen, seperti itu. Di sini mahasiswa masih melakukan interaksi terhadap Iglesias. Berikut adalah use case yang kelima, yakni mengirimkan pesan kepada dosen. Nah, tentunya ini sebetulnya proses yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang boleh atau tidak dilakukan oleh seorang mahasiswa, karena apabila kita melakukan pengiriman ACC, mahasiswa tidak harus melakukan pengiriman pesan juga seperti itu, karena nantinya akan langsung masuk ke notifikasi Iglesias dosen yang dituju. Nah, tentunya mahasiswa seharusnya sudah menginput mata kuliahnya terlebih dahulu. Lalu mahasiswa dapat mengirimkan pesan kepada dosennya. Boleh dilakukan atau boleh tidak. Lalu mahasiswa melakukan input mata kuliah untuk alur peristiwanya. Setelah melakukan input mata kuliah, mahasiswa mengirimkan pesan kepada dosen. Di sini mahasiswa berinteraksi terhadap dosen atau akun dosen seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah use case yang terakhir pada aktor mahasiswa, yakni melakukan cetak KSM. Melakukan cetak KSM merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh mahasiswa, Untuk itu, melakukan cetak KSM merupakan pengembangan dari pengiriman ACC dosen. Sebetulnya pada proses ini mahasiswa baru dapat melakukan pencetakan KSM setelah dosen meng-ACC rencana studi yang telah dikirimkan oleh mahasiswa tersebut. Nah, precondition, mahasiswa mengajukan ACC ke dosen dan telah di-ACC oleh dosen. Lalu post condition, mahasiswa mampu mencetak KSM, melakukan pencetakan KSM secara mandiri. Nah, untuk alur peristiwanya, mahasiswa mengajukan ACC penginputan mata kuliah pada dosen, lalu dosen meng-ACC pengajuan rencana studi mahasiswa, dan terakhir adalah mahasiswa dapat mengunduh lalu mencetak KSM secara mandiri. Untuk kinerja, di sini mahasiswa masih berinteraksi dengan web Iglesiasnya. Nah, berikut ini selanjutnya kita langsung masuk ke dalam use case untuk aktor dari dosen wali. Nah, untuk use case yang pertama, dosen boleh melihat pesan yang dikirim oleh mahasiswa. Nah, di sini
aktornya yang berlaku adalah dosen. Dosen dapat mengakses web Igrasias terlebih dahulu tentunya sebelum dapat melihat pesan yang dikirimkan oleh mahasiswa. Eh, Lalu dosen dapat mengakses database Igrasias di mana dosen terdapat pesan dari mahasiswa. Untuk alur peristiwanya tersendiri, dosen mengakses web Igrasias. Lalu dosen juga melakukan login akun pada web Igrasias. Dan yang terakhir dari dosen pesan masuk dari mahasiswa. Dosen dapat mengecek pesan masuk dari mahasiswa. Mohon maaf. Nah, disinilah dimana dosen berinteraksi dengan mahasiswa, namun secara tidak langsung seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah use case yang kedua, yakni di mana dosen melakukan pengecekan terhadap rencana studi yang diberikan oleh mahasiswa. Di sini tidak ada alur include atau exclude, tidak ada dependensi, karena merupakan asosiasi dari aktor dosen secara langsung. Untuk precondition, dosen mengakses web Igrasias terlebih dahulu sebagai dosen wali. Lalu untuk post condition, dosen dapat mengakses database Igrasias di mana terdapat data mata kuliah mahasiswanya. Untuk alur peristiwa, pertama kali dosen mengakses web Igrasias terlebih dahulu. Lalu dosen melakukan login akun pada web Igrasias dan dosen membuka list mata kuliah yang telah diinput oleh mahasiswa. Disinilah dosen melakukan interaksi terhadap Igrasias. Lalu ini selanjutnya adalah use case yang ketiga, yakni proses ACC mata kuliah yang dilakukan oleh dosen. Nah, untuk ini merupakan jenis dependensi yang digunakan adalah include, karena merupakan pengembangan dari pengecekan rencana studi. Lalu preconditionnya sendiri, dosen mengecek terlebih dahulu mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Lalu post conditionnya adalah apabila tidak ada masalah, tentunya dosen dapat mengakses rencana studi mahasiswa. Untuk alur peristiwanya sendiri, dosen menerima rencana studi yang dikirim oleh mahasiswa. Dosen melakukan pengecekan terhadap rencana studi mahasiswa. Apabila tidak ada masalah, maka dosen dapat melakukan ACC terhadap rencana studi yang diambil oleh mahasiswanya. Nah, disinilah dosen berinteraksi dengan Igrasias secara langsung. Nah, selanjutnya adalah use case yang terakhir. Yang pertama, use case terakhir, yakni perisetan mata kuliah. Di sini masih merupakan includean dari lihat mata rencana studi. Jadi di sini adalah dimana apabila dosen tidak menyetujui rencana studi yang diajukan oleh mahasiswa, bisa jadi terdapat masalah atau mungkin mahasiswanya sendiri yang mengajukan untuk melakukan riset seperti itu. Pertama-tama dosen mengecek terlebih dahulu mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dan terkadang menerima permintaan dari mahasiswa untuk melakukan riset terhadap rencana studinya. Untuk post conditionnya sendiri, dosen melihat adanya masalah terhadap rencana studi mahasiswa. Untuk alur peristiwa, dosen menerima rencana studi yang dikirim oleh mahasiswa. Lalu dosen melakukan pengecekan terhadap rencana studi mahasiswa. Terakhir adalah dosen mendapati adanya masalah pada rencana studi mahasiswa dan dapat melakukan riset pada rencana studi. Nah, disinilah lagi-lagi dosen masih berinteraksi dengan Igrasias. Ya, mungkin sekian use case, penjelasan dari use case diagram kelompok 8. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.